salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifada wal istifada wal hath 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al khair wa dalalah 'ala al huda ibtigha'a mardatillah wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Hadratal mukarramin, para kiai, para sayyid, para hujjaj, para kesepuhan jamaah Masjid Al-Hakim rahimakumullah, wabil khusus ketua DKM beserta seluruh jajarannya. Alhamdulillah, malam ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan nikmat kepada kita, nikmat iman, Islam sehat walafiat, kemampuan, kemauan sehingga kita bisa salat isya berjamaah. InsyaAllah kita lanjutkan dengan salat tarawih, salat witir berjamaah. Semoga seluruh ibadah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Salam salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahmati Allah, semoga hadirnya kita di sini menjadi tanda bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kita mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Rasulullah SAW bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Yang menghidupkan malam Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa yang telah lalu. Semoga ketika kita mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala itu menjadi tanda bahwa kita ini dianggap orang-orang saleh. Sehingga jika keimanan seseorang ditambah dengan kesolehannya, maka janji Allah subhanahu wa ta'ala dia akan mendapatkan surga Aden dari Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, innal ladhina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang yang beriman lalu kemudian imannya dibuktikan dengan amal saleh, mereka itu adalah khairul bariyah, sebaik-baik makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Balasan bagi mereka yang beriman lalu kemudian imannya dibuktikan dengan amal saleh adalah surga Aden yang di dalamnya, di bawahnya mengalir sungai-sungai mereka abadi selamanya, amin ya rabbal alamin. Maka kata Allah, ketika orang itu dihindarkan dari neraka lalu kemudian dimasukkan ke dalam surga, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang zuhziha, para ulama menafsirkan junniba, dijauhkan dari neraka lalu kemudian dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka manusia yang seperti ini sungguh dia telah menang. Jadi Allah Subhanahu wa taala menganggap ketika manusia itu masuk surga dia telah mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Sehingga tema kita malam ini, bagaimana jika di surganya bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nur ala nur, fauzun ala fauz, kemenangan di atas kemenangan, karena di surganya bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana menurut para pecinta, yang menjadikan surga indah adalah adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka ketika ditanya, wa ma jamalul jannah, apa keindahan yang ada di surga? Jawaban mereka, fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di surga ada Nabi Muhammad, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang bisa kita ikhtiarkan agar nanti di akhirat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik, ketika datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang Arabi yang bertanya kapan kiamat, ditanyalah Rasulullah, madza a'tadta laha? Dijawablah, syai'a illa anni yuhibbullaha wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak punya modal apapun untuk menghadapi kiamat kecuali cinta Allah dan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sehingga kata Rasulullah, anta ma'aman ahbabta. Kamu nanti di akhirat bersama orang yang kamu cinta. Yang meriwayatkan hadis ini sahabat Anas bin Malik, beliau berkata, ma farihna bi syai'in farahana bi qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam anta ma'aman ahbabta. Tidak ada suatu apapun semenjak kami masuk Islam yang membuat kami bahagia dibanding ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu akan bersama orang yang kamu cinta. Nah, sehingga kata beliau, fa inni uhibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar wa arju an akuna ma'hum bi hubbi iyyahum wa inna ma'amal bimithli a'malihim. Nah, ini ungkapan rendah hati, ungkapan tawadhu dari seorang sahabat yang melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama kurang lebih 10 tahun. Jadi sahabat Anas bin Malik ini sejak kecil dititipkan oleh ibunya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sengaja untuk khidmah, untuk melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Beliau masih menganggap bahwa amalannya itu tidak bisa menyamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau mengandalkan kecintaannya. Fa inni uhibbu Rasulullah, kata beliau. Maka aku ini cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta Abu Bakar Siddiq, cinta Umar bin Khattab. Ya. Ini secara langsung, secara gamblang membantah ada satu ideologi golongan yang membenci syekhain, membenci dua syekhain ketika disematkan kepada sahabat. Yang dimaksud adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Ada satu golongan, satu kelompok yang membenci kedua orang ini. Bahkan mereka sampai berani menyesatkan dua syekh ini. Ditolak oleh keyakinan atau pemahaman yang benar dari sahabat Anas bin Malik. Kata beliau, aku cinta Rasulullah, aku cinta Abu Bakar Siddiq, aku cinta Umar bin Khattab. Dan dengan sebab cintaku kepada mereka, aku berharap di akhirat nanti akan dikumpulkan bersama mereka. Wa inna ma'amal bimithli a'malihim. Walaupun aku itu belum bisa beramal seperti amalan mereka. Sehingga ini kabar gembira untuk kita Bapak Ibu, ya. Walaupun kita ini nggak bisa menandingi amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dalam satu riwayat dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kaki beliau pernah kedua kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, hatta tawarramat qadamah, yang artinya kedua kaki beliau itu bengkak-bengkak karena terlalu banyak sholat sunnah. Ya. Kalau kita bengkak karena kelamaan berdiri mancing Bapak Ibu, bukan karena sholat. Gak bisa kita nandingi. Nah, maka ini jadi kabar gembira buat kita. Dengan modal cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita akan dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian apa yang menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata para ulama, la mahabbata bidunil ittiba'. Tidak ada cinta sejati, tidak ada cinta yang benar tanpa adanya ittiba', mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bukti yang paling menonjol ketika kita cinta kepada Rasulullah adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kita semampu mungkin, sebisa mungkin, dari mulai yang terendah, dari mulai yang termudah, kita ikuti apa yang menjadi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena walaupun sunnah itu tidak ada dosa ketika ditinggalkan, tapi pasti banyak faidahnya, pasti banyak manfaatnya. Terlebih jika sunnah itu hampir-hampir diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu, karakter Rasulullah itu orang yang tidak mau ribet, tidak mau menyusahkan, tidak mau menyulitkan. Sehingga kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, "Makhtira baina amrayn illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun itsma." Jadi Rasulullah itu ketika dihadapkan dengan dua pilihan, itu pasti memilih yang paling mudah untuk umatnya, selama tidak ada unsur dosa dalam pilihan yang mudah tadi. Beda dengan kita ya Pak. Iya, kita ini kalau bisa susah kenapa harus gampang? Ya kan? Kalau bisa ribet kenapa harus mudah? Nah, nggak tahu di mana tuh. Nah, kalau masih ada di antara kita punya konsep seperti itu, punya apa kaidah seperti itu, nggak tahu itu umat Nabi siapa itu. Karena Rasulnya nggak kayak gitu. Ya, Nabi kita nggak kayak gitu Pak Bu. Jadi kalau kita ketika berurusan dengan sesama hamba Allah, dengan sesama umat Nabi Muhammad SAW, lalu kemudian mempersulit, padahal bisa dipermudah, nggak tahu tuh umat siapa itu. Ya, naudzubillah, jangan sampai nggak diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi kita seperti itu karakternya,
tidak pernah diberi dua pilihan kecuali memilih yang paling mudah untuk umatnya. Malam yakun isma, selama tidak ada unsur dosa. Makanya banyak perkara sunnah yang hampir-hampir diwajibkan oleh Rasulullah SAW karena khawatir memberatkan umatnya. Dan alhamdulillah berkah itu kita nggak dosa. Di antaranya adalah siwak, ya, yang paling mudah. Ini 10.000, ya, bisa kepakai 2 minggu ini, atau bahkan sebulan kalau bulan puasa. Karena puasa setelah zuhur, Imam Syafi'i memakruhkan pakai siwak, ya, walaupun Imam Nawawi membolehkan. Nah, ini lebih murah dari apa, Pak? 234 di Samsung. Apa, Pak? Iya. Ini perkara mudah, perkara ringan, tapi pahalanya luar biasa. Hadis sahih, muttafaq alaih. Imam Bukhari, Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dan mensahihkannya. Kata Rasulullah, "Laula an asyqa ala ummati, la amartuhum bis-siwak inda kulli shalah." Kalau seandainya tidak akan memberatkan umatku, la amartuhum, pasti akan aku perintahkan mereka pakai siwak setiap kali mau salat. Tapi Rasulullah tahu umatnya itu ya kayak kita, malas-malas. Kalau seandainya diwajibkan, berapa orang yang dosa keluar dari masjid? Kalau seandainya diwajibkan, untung nggak diwajibkan sama Rasulullah. Nah, jadi kita nggak dosa. Iya. Tapi sangat besar pahala siwak sehingga Rasulullah hampir-hampir mewajibkan siwak sebagai hadis sahih tadi. Atau minimal hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, riwayatnya tentang wudu, laula ana syuqa ala ummati la amartum bis-siwak inda kulli wudu. Kalau yang inda kulli shalah itu muttafaq alaih, Bukhari Muslim. Kalau yang inda kulli wudu itu Imam An-Nasa'i, walaupun sanadnya sahih. Sehingga kata para ulama 70 hadis mutawatir yang menjelaskan tentang kesunahan siwak. Dan itu kita tinggalkan. Sunnah semudah ini. Padahal kata Rasulullah SAW, dalam satu riwayat dikatakan, ini dinukil oleh Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki dalam kitabnya Khasaisul Ummatil Muhammadiyah. Rak'atani bis-siwak khairum min 70 rak'atan bighairi siwak. Jadi 72 rakaat, Rak'atani bis-siwak, 2 rakaat salat dengan siwak. Itu pahalanya lebih baik, bukan sepadan, khairun, lebih baik min 70 raka'atan bighairi siwak dibanding 70 rakaat tanpa siwak. Iya, kita tarawih ini 8 rakaat ya. Kebanyakan, enggak usah 8, 2 aja. Tapi Bapak pakai siwak. Udah, habis itu pulang. Biarin yang di masjid 70 rakaat masih menang kita, Pak. Ya, masih menang kita. Karena khairun min 70 raka'atan, lebih baik dari 70 rakaat tanpa siwak. Kayak gimana kalau 70 rakaat pakai siwak? Berlipat ganda tuh. Nah, maka Sayyid Hasan Al-Kaf dalam kitabnya At-Taqriratus Sadidah ketika menjelaskan tentang bab siwak, beliau mengatakan 70 faidah dari siwak. A'zamuha, yang paling agung adalah yudzakiru syahadata 'indal maut. Jadi orang yang istiqomah pakai siwak, dan ini masih dipraktekkan oleh Rasulullah SAW sampai saat-saat beliau wafat, Bapak Ibu. Kalau kita baca sirah Nabawiyah, kita baca sirah diantaranya Fiqhus Sirah Nabawiyah karya dari Dr. Sa'id Muhammad Ramadan Al-Buti. Beliau mengisahkan bagaimana detik-detik wafat Rasulullah SAW di kamarnya Sayyidah Aisyah. Ketika itu masuk Abdurrahman bin Abi Bakar Siddiq, saudara dari Sayyidah Aisyah, masuk ke kamar Rasulullah SAW. Di tangannya ada siwak. Di tangan Abdurrahman ada siwak. Sayyidah Aisyah paham Rasulullah menginginkan siwak itu, sehingga diminta dari saudaranya, karena Abdurrahman ini saudara kandung Sayyidah Aisyah, diminta, dilembutkan dengan liurnya dan diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga kata Sayyid Hasan Al-Kaf, di antara faedah siwak adalah yudzakiru syahadata 'indal maut wa yusahhilun naz'a. Pertama, mengingatkan kita untuk bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat ketika sakaratil maut. Orang yang istiqamah pakai siwak, ini sunnah Rasulullah, ya sunnah. Ya, tapi faedahnya luar biasa. Jangan sampai menyepelekan sunnah, karena kata para ulama, man tahawana bitarkis sunnah yukhsha alaihi tarkul fard. Siapa yang terbiasa meninggalkan sunnah, khawatir ditakutkan atasnya meninggalkan perkara yang wajib. Nah, jadi nggak boleh, walaupun sunnah tidak boleh disepelekan. Berusaha sekuat mungkin untuk melakukan apa yang jadi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kata beliau, memudahkan orang mengingat mengucapkan 2 kalimat syahadat ketika proses sakaratul maut, dan memudahkan naza'. Naza' itu keluarnya ruh dari jasad kita, Pak. Ya. Jadi kalau ada yang sakaratul mautnya susah, nggak apa-apa, pakaiin siwak tuh. Tapi jangan ditusuk, Pak. Nah, itu mati pakai siwak nanti.
Dipakein biasa, normal. Ya, karena Rasulullah pun sampai detik-detik terakhir beliau masih pakai siwak. Nah, bukan siwaknya ya. Jadi yang menjadi agung itu bukan siwaknya, tapi motivasi yang melatar belakangi kita menggunakan siwak ini. Karena ini digunakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita cinta Rasulullah sehingga kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang pertama. Dan yang kedua, supaya kita di surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ini terakhir, yaitu dengan memperbaiki akhlak kita ketika bergaul, bermuasyarah, bermuamalah dengan sesama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Rasulullah dalam satu hadisnya, ini riwayat Imam Bukhari Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah, "Inna min habbikum ilayya wa qaribikum minni majlisay yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqa." Inna min habbikum ilayya. Jadi orang yang paling aku cintai, kata Rasulullah. Luar biasa, dapat cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita cinta Rasulullah sudah biasa, tapi dicinta oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu luar biasa. Jadi di antara sebab kita dicinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa qarabikum minni majlisay yaumal qiyamah. Dan nanti di hari kiamat paling dekat tempat duduknya ahasinakum akhlaqa. Orang yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling bagus budi pekertinya. Bagaimana akhlaknya dengan orang tuanya, dengan tetangganya, dengan sahabatnya, dengan temannya. Itu menjadi perhatian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita meminta kepada Allah nanti di surga tidak hanya masuk surga, tapi semoga diizinkan oleh Allah untuk bisa mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berusaha sekuat mungkin, semampu kita untuk melaksanakan apa yang menjadi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فما سنة التراضي